Keluarga korban pasrah makin kuat bukti kasus Vina Cirebon bukan pembunuhan. Makin kuat bukti kasus Vina Cirebon bukan pembunuhan, begini reaksi keluarga korban. Diketahui, bukti kasus Vina Cirebon bukan pembunuhan melainkan kecelakaan semakin menguat. Hal ini diperkuat oleh munculnya banyak saksi baru. Menanggapi hal tersebut, Marliana kakak Vina mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada. Untuk tanggapan ya terserah saja. Maksudnya apapun keputusannya saya dan keluarga sudah mencoba ikhlas apapun itu keputusannya, ujar dia, melansir dari tayangan YouTube Christian Greek Media Official. Marliana mengaku dirinya dan keluarganya sudah lelah terkait proses kasus ini. Saat ditanya soal kemungkinan hasil sidang PK diterima dan para terpidana akhirnya dibebaskan, keluarga mengaku tidak apa-apa. Kan semua orang sekarang berasumsi kecelakaan. Sementara saya dan keluarga tidak punya bukti apa-apa. Jadi ya sudahlah kami mencoba untuk menerima apapun keputusan proses pengadilan, terangnya. Sebelumnya, Nazruddin, saksi baru kasus Vina Cirebon mengaku melihat langsung kecelakaan tunggal yang dialami Eki dan Vina. Belum lama ini Nazruddin menyerahkan ponsel itu kepada Titin Prialianti, kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon. Saya serahkan HP ini yang dulu pernah saya pakai foto di kejadian peristiwa kecelakaan di Talun, kata Nazruddin saat menyerahkan handphone tersebut pada Titin Prialianti. Tampak handphone yang diserahkan merek Nokia 6300. Namun handphone itu tak memiliki baterai. HP ini gak ada batunya, katanya. Selain itu, handphone tersebut tidak terdapat kartu memorinya. Kartu memori gak ada di sini, kata Nazruddin. Ia berharap tim kuasa hukum dari terpidana kasus Vina Cirebon bisa memperbaiki agar foto-foto bisa dilihat. Mudah-mudahan ini bisa terbuka dan dijadikan bukti yang bermanfaat. HP ini sudah lama tidak digunakan, kata Nazruddin. Titin Prialianti berharap agar foto di handphone Nazruddin bisa dibuka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi 7 terpidana yang diancam hukuman seumur hidup dan sudah mendekam 8 tahun. Padahal Bapak melihat kecelakaan lalu lintas, kata Titin. Titin berencana menyerahkan ponsel itu kepada Dedi Mulyadi, tokoh Jawa Barat yang konsen di kasus ini. Selain kecelakaan, Nazruddin bersaksi bahwa helm kit X roket merah putih yang dipakai Eki juga rusak. Betul, helm pecah, kata Nazruddin. Menurutnya yang tidak rusak hanyalah kaca helm tersebut. Yang nggak pecah itu mikanya, kata Nazruddin. Ibtu Rudiana belum menyerah meski 2 saksi buka kartunya. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, sosok Ibtu Rudiana turut jadi sorotan. Dalam sidang PK tersebut tak jarang namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. 2 saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada 6 terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Supriyanto. Menanggapi soal sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak bergeming. Kapolsek Kapetakan Cirebon ini bahkan tak mau bicara soal sidang PK kasus Vina Cirebon. Kaitan karena saya sudah ada lawyer Mbak bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Christian Greek Media Official. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara ini. Tanggapan saya sih menyesuaikan aja artinya silakan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyernya, kata Ibtu Rudiana. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon memasuki agenda mendengar saksi. 2 saksi yang menjadi sorotan yakni Liga Akbar Cahyana dan Dede Riswanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar menggaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di Jalan Perjuangan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon, Warpat. Pun dengan Dede Riswanto, teman Aep. Pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu.
Dede mengaku tahun 2016 silam ia disuruh Aep dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. Aep memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana. Namun, saya tidak mengetahui apa-apa. Rudiana bilang dia akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama siapa yang terlibat, kata Dede Riswanto di sidang PK kasus Vina. Dede Riswanto menerangkan bahwa kesaksiannya soal pelemparan dan kejar-kejaran adalah bohong. Pelemparan dan kejar-kejaran itu tidak benar karena semua yang saya sampaikan di BAP sudah diarahkan Rudiana dan Aep, katanya. Dede Riswanto mengaku terpaksa menuruti Aep dan Ibtu Rudiana karena merasa takut. Saya nanya ke Pak Rudiana, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya bingung, saya takut. Takut Rudiana, ya seram wajahnya, kata Dede Riswanto. Dua saksi minta maaf kepada 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, resmi berakhir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam persidangan ini, pihak pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menghadirkan 8 saksi fakta, termasuk beberapa tokoh penting yang pernah terlibat dalam peristiwa sekitar kematian Vina dan Eki pada Agustus tahun 2016. Sidang dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 3 warga Saladara, tempat asal para terpidana kecuali Rivaldi. Mereka adalah Itno, mantan ketua RW, Samsuri, warga yang ikut dalam penggerebekan Aep dan Sahuri, pemilik warung dekat tempat kerja Aep. Ketiganya memberikan kesaksian tentang aksi penggerebekan yang dilakukan warga beberapa hari sebelum tragedi kematian Vina dan Eki. Selain itu, pemohon juga menghadirkan saksi kunci dari putusan pengadilan tahun 2016, Dede, serta Adi dan Ismail. Kedua saksi terakhir ini memberikan kesaksian terkait kecelakaan yang dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada agenda terakhir persidangan, saksi Liga Akbar, teman dekat Eki, dihadirkan. Liga sempat memberikan keterangan soal aksi lempar batu dan kejar-kejaran di depan SMPN 11 Cirebon yang ia saksikan. Namun, kesaksiannya dari tahun 2016 dicabut pada tahun ini karena ia mengakui bahwa keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Usai Liga memberikan kesaksian, suasana ruang sidang mendadak haru. Baik Dede maupun Liga Akbar meminta maaf kepada para terpidana, yang kemudian diizinkan oleh Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, untuk memeluk mereka. Pemandangan tersebut membuat seluruh hadirin tersentuh. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu dan Jumat, 18 dan tanggal 20 September tahun 2024, ujar Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian seperti dilansir Tribun pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Saka Tatal emosi tantang jaksa penuntut umum lakukan sumpah. Emosi eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon, Saka Tatal, saat sidang peninjauan kembali alias PK, meledak setelah mendengar pernyataan jaksa penuntut umum. Bahkan, Saka Tatal sampai menantang JPU untuk melakukan sumpah Banyucis, yang dianggap keramat di Cirebon. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Dalam sidang, kuasa hukum menekankan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon ini tidak didampingi kuasa hukum sejak awal